Bang, sebetulnya yang nyetak langsung bukan Pak Imam, tapi ada yang nyetak ijazah Jokowi dan sudah dijamin hidupnya. Jokowi melakukan operasi garis dalam. Operasi garis dalam adalah operasi yang dilakukan di daerah lawan, gitu. Di dalam itu. Dia mungkin menggunakan orang-orang sekarang kan terjadi. Ada kepanikan luar biasa, Pak. Dia takut sekali kalau dia terbongkar. Langsung saya WA dia langsung, Pak. Ya. Hari ini saya ingatkan juga, Pak, bahwa saya ketua forum bukan sedulur Jokowi. Ya memang seperti itu kan. Peristiwa besar di 2012, 2014 yang menyangkut Pak Iman mencoba dihilangkan, dipangkas sama dia. Saya bisa bawa saksi ada 10 orang kali yang ngomong. Di teman-teman saya di intelijen semua. Bahkan ada petinggi-petinggi mereka dipin. Hajar terus, jangan kendor. Sebagai orang BIN, mantan BIN, Bapak melihat ada nggak BIN bergerak saat ini untuk menutup lah, untuk menghadang? Nggak ada. Presidennya memberikan kesempatan bergulir itu. Terlibat pun tidak gitu Pak ya. Terlibat pun tidak, tapi dibiarkan bergulir. Persoalannya sekarang, polisi masih berada di belakang Jokowi. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada satu nama yang belakangan ini mencuat seiring dengan kasus dugaan ijazah palsu yang disebut-sebut melibatkan mantan Presiden Joko Widodo. Nama itu adalah Bapak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra yang menyatakan dengan tegas bahwa Pasar Pramuka ternyata menjadi satu lokasi yang katakan saja agak peyoratif, lokasi buruk tempat semua dokumen palsu termasuk ijazah bisa dibuat. Pak Sri Rajasa Chandra ini bukan orang kaleng-kaleng lah katakan kalau menurut anak-anak zaman sekarang. Beliau adalah seorang cendekiawan yang menulis buku ini, Intel Juga Manusia. Buku ini adalah sebuah memoir keras karena dia berbicara betapa sunyi, kotor, dan penuh intriknya dunia intelijen. Nah, dari pengalaman-pengalaman beliau, kita akan mencoba bersama untuk menarik, untuk menggali, untuk menelusuri ulang pengalaman-pengalaman seputar dunia intelijen, dan terutama yang berkaitan dengan apa yang saat ini tengah mengemuka soal kepalsuan, soal pasar pramuka. Selamat datang di Dunia Madilog, Pak Sri Rajasa. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Saya pakai bahasa Sunda sedikit karena tadi Bapak bicara pernah gitu. Saya juga Sunda juga. Oh, Sunda juga. Dan saya lama di Banten kan. Oh iya. Saya sangat menguasai sekali bahasa ya. Oke. Pak, pertanyaan pertama saya atau pertanyaan pertama kami ya. Setelah Bapak speak up menyatakan soal pasar pramuka dan banyak hal seputar itu, apakah naluri intelijen Bapak mengatakan saat ini Bapak tengah di dalam tanda petik atau mungkin akan pada suatu saat dibuntuti, diancam, dijadikan target? Begini Pak, saya bukan kali ini punya pengalaman seperti itu. Ketika kasus Panarko dituduh makar, kan, saya juga yang membuat surat kepada Menko Polhukam, kepada KSP, kepada Kapolri, bahwa apa yang mereka nyatakan itu tidak benar. Bahwa ada informasi intelijen yang salah, diterima mereka, kemudian mereka sampaikan di ruang publik. Nah itu juga satu risiko buat saya pada saat itu pun saya masih bekerja. Mas belum purnawirawan Pak ya? Tapi saya pikir begini Pak, saya selalu berpikir begini, untuk sebuah kebenaran atau perubahan, kita harus berani melawan arah. Karena hanya tinja dan bangkai yang mengikuti arus. Karena hanya tinja dan bangkai yang mengikuti arus. Kita harus berani melawan arus Pak, untuk sebuah kebenaran Pak. Kalau masih hidup jangan pernah ikut arus Pak ya? Jangan Pak, kalau itu bukan sebuah kebenaran gitu. Artinya sekecil apapun, saya coba untuk berbuat. Terlepas saya punya latar belakang dari mana gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang mengatakan karena saya dari sini saya takut ngomong, itu nggak benar. Betul. Harusnya ketika kita berada di satu tempat yang artinya kita punya kekuasaan, kenapa kita nggak ngomong tentang yang benar gitu. Betul. Pak, kalau soal pasar pramuka ini, saya langsung pada persoalan itu. Seberapa meyakinkan sih sebetulnya bahwa pasar pramuka ini menjadi tempat yang begitu apa ya? Yang begitu keruh gitu. Yang begitu keruh betul ya. Jadi begini Pak. Saya juga sebetulnya dulu pelanggan produk pasar pramuka masa saya dinas. Artinya begini, pada saat ada kegiatan apa yang membutuhkan ID card untuk masuk, saya pakai mereka, buatin dong ID card supaya gue bisa masuk. Nah gitu loh. Dan itu mudah, bukan hal yang sulit gitu ya. Dan saya tahu persis akhirnya di sana
Cuma ada satu di Indonesia yang membuat produk-produk palsu, tapi dengan garansi 90% lebih mirip gitu loh, Pak. Itu berapa ininya, Pak? Waktu katakan saja untuk pas masuk Kalau gitu, itu. Pak, kalau gitu waktu tahun-tahun 90-an ke sini sih, kayak KTP aja mungkin 100.000, 50.000. Oh. Jadi banyak orang-orang Cina yang datang, terus kemudian mereka menggunakan jasa itu untuk KTP, dan memang banyak sekali. 90% Iya. ini ya? Orang, Pak, saya masih ada orang ini. Iya. Mereka bikin visa Amerika, lolos. Caranya apa? Dia curi, ada orang hilang atau apa, Iya. paspor, ada visa Amerika, bisa deklarasi apa namanya, itunya apa, hologramnya itu Iya. bisa dipindah. Coba bayangin. Itu ada berapa kios di sana, Pak? 200-an lah. 200-an. Nah, dari 200-an itu yang bisa se-sophisticated itu berapa, Pak? Artinya gini, Pak, semua merek kios mereka cuma pencetakan dan pengetikan skripsi, semua sama. Iya. Tapi semua juga melakukan itu, dan umumnya mereka itu seperti apa ya, broker. Nanti yang mengerjakan di belakangnya, Pak, ada ahlinya, ada di belakang apa kios-kios itu. Iya, iya. Ya bukan mereka yang melakukan, gitu. Seperti saya bilang kasusnya Pak Iman misalnya. Iya. Nah, dia membuka pengetikan. Dia menerima order untuk produk-produk palsu, tapi nanti kerjakan di belakang. Hanya ada beberapa orang yang mampu. Artinya keahlian mereka di bidang ini, bidang sablon apa segala macam ada. Ya sekitar 15 orang mungkin. Oh, ya mungkin 15 orang ini ke banyak ini ya. Iya, banyak mereka terima order dari 200 sekitar 200 kios itu. Iya, iya. Dan itu sebuah bisnis yang menggiurkan. Iya, Sangat menggiurkan. Kalau untuk ijazah saja pada saat itu, kalau universitas swasta yang nggak terkenal sudah 8 juta. Tapi kalau misalnya negeri pada saat 8 juta di tahun 90-an, Pak ya? Iya. Mungkin kalau dikurskan sekarang kira-kira berapa? Ya mungkin sekitar, kalau universitas 30 gitu ya? Ya sekitar gitu lah. Kalau negeri lain lagi. Iya. Jadi memang ya disitulah kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, bisa saya lanjutkan, Pak? Siap. Jadi ketika saya mendengar Pak Beto mengatakan bahwa ada kaitan pasar pramuka, gitu ya, dan kemudian saya teliti beberapa hal ya tentang kemungkinan kepalsuan ijazah itu, dan sekarang saya sudah yakin bahwa itu palsu. Nah, yang disebut itu ijazah Pak Jokowi palsu. Karena dari beberapa saya diskusi dengan Pak Rismon, Mas Soe, kemudian beberapa begitu keterlibatan kekuasaan untuk menutup ini begitu besar gitu ya. Berarti kan ada sesuatu, Pak. Iya. Bahkan jejak-jejak ijazah ini hilang, seperti misalnya skripsi, terus kemudian arbal penilaian juga. Artinya semakin memperkuat bahwa ini palsu. Ketika ini palsu, kemudian ada Beto menyatakan bahwa ada pasar pramuka, di situ ada Pak Iman. Dan ini saya kumpulin orang-orang, Pak, yang dulu pernah berinteraksi dengan saya. Kumpulin dalam arti diundang? Ya kita ngobrol, kita ngobrol, saya elisitasi segala macam. Iya. Ternyata ada Pak Iman. Saya juga nggak tahu tadinya. Pak Iman itu adalah relawan sedulur Jokowi. Iya, betul. Dan kalau kita lihat rekam jejaknya begitu luar biasa. Dia mendapat luxury, mendapatkan wamen, ya. Sebagai wamen, sekarang komisaris di PGN. Betul. Dengan hint-hint dengan fakta, dengan aneka fakta itu mendapatkan wamen, mendapatkan apa? Bapak sampai pada keyakinan bahwa Pak Paiman berada di belakang semua ini. Sekarang kalau dia tidak berbuat sesuatu yang besar untuk Jokowi, ya, nggak mungkin dia akan mendapat posisi seperti itu, Pak. Tidak mungkin, karena saya lihat rekam jejak dia dari teman-teman, dia itu bukan siapa-siapa. Dia datang ke sini cuma SMP. Dan kemudian kan mereka ribut di Universitas Mustopo. Yeah. Karena ada dugaan bahwa ributnya itu berawal dari dugaan bahwa kesarjanaan dia juga dipertanyakan. Dia lulusan Unpar, Pak. Unpar ya? Unpad ya, kalau salah. Ngambil apa ya, Pak, di Unpad? Dokter apa itu? Nah, akhirnya konflik dengan Mustopo. Keluar. Dengan sekian banyak, katakan saja, dugaan-dugaan, tengara-tengara, mengapa misalnya polisi tampak susah benar menyatukan puzzle-puzzle ini menjadi sebuah cerita? Karena itu, Pak. Karena di sini ada keterlibatan kekuasaan, ya kan, untuk menutupi kebenaran. Kan susah di situ sekarang. Kalau misalnya kekuasaan tidak melakukan tindakan yang sangat represif ya, mungkin sebentar terbuka. Pasti terbuka. Kalau bicara kekuasaan, kan sebetulnya secara de jure ya. Iya, nggak ada lagi. Artinya Pak Jokowi kan sudah tidak berkuasa. Mengapa misalnya bisa sampai pemerintahan saat ini lah, katakan saja itu, kalau disebut kekuasaan itu adalah itu, masih tetap tidak membuka ini secara transparan. Nah, inilah saya katakan, Pak, selama ini bahwa ketika Prabowo sekarang memegang kekuasaan, kan, kekuasaan pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, tapi dia tidak bisa berbuat full power gitu, Pak. Ini karena saya mengatakan begini, ini karena adanya operasi garis dalam yang dilakukan oleh Jokowi terhadap kekuasaan Prabowo.
Ya kalau kita bicara operasi garis dalam itu operasi intelijen dan operasi militer, Pak. Jadi dia beroperasi di daerah musuh itu. Iya. Dia harus kuasai ini. Nah, itu terbuktikan dengan beberapa menteri yang masih dipaksakan masuk, ya kan? Dan bukan beberapa, Pak, itu 17-an. Iya mungkin, iya. 17 dari 36 kan sangat signifikan sebetulnya. Kemudian institusi hukum masih mereka kuasai, masih Jokowi kuasai. Sehingga apa? Menjadi sangat sulit persoalan yang gampang seperti ini gitu loh, Pak. Dan kalau saya lihat mantan rektor Gajah Mada juga harus bertanggung jawab, Pak. Dan sekarang jadi menteri koordinasi apa. Dan Pak Iman. Karena satu hal yang mustahil, Pak, kalau menurut saya. Makanya dalam bukunya dibilang bahwa Pak Iman adalah tokoh inspiratif. Dari mana ceritanya? Kalau orang tahu rekam jejak dia kan seperti ini. Coba bahkan yang saya sangat tidak keberatan. Ketika saya membaca WA dia ke Mas Roy sebelum ini berkali-kali Mas Roy cerita itu tuh. Jadi Mas Roy, jadi sebelumnya gini, saya sampaikan, Mas, ini ada habis Betor menjelaskan bahwa ada indikasi di pasar pramuka itu. Kemudian saya bilang, Mas, di pasar pramuka ada Pak Iman, saya bilang itu. Nah, ini saya makin yakin. Baru Mas Roy bilang, wah gila, ini belum sebulan lalu dia WA saya betul-betul intimidasi. Sampai seberani itu, Pak ya? Iya. Sementara Mas Roy sendiri pikir apa hubungannya kan waktu itu kan? Kok dia sampai diabaikan? Tapi begitu saya katakan, wah ini benar nih. Bahkan kemarin setelah kita ramai bicara soal dia beraninya loh Pak membuat WA kepada beberapa jurnalis, mungkin orang-orang untuk tidak lagi menyampaikan soal pasar pramuka. Karena apa? Ini relawan sedulur Jokowi mulai bergerak. Saya dikasih WA nomor telepon sama Mas Suryo, nomor telepon Pak Iman. Saya bilang, hari ini saya katakan Pak, forum bukan sedulur Jokowi, juga bergerak sedulur itu. Bapak jangan kayak Orde Baru lah, saya bilang, saya juga pelaku Orde Baru. Saya bilang kan menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, saya bilang, diam dia nggak ngomong, nggak jawab. Sebagai orang mantan BIN, Bapak melihat ada nggak BIN bergerak saat ini untuk menutup lah, untuk menghadang? Nggak ada. Jadi gini Pak, situasi sekarang nih, ya, presidennya bukan pembiaran, tapi memberikan kesempatan bergulir gitu. Terlibat pun tidak gitu Pak ya, terlibat pun tidak, tapi dibiarkan bergulir. Persoalannya sekarang, polisi masih berada di belakang Jokowi, itu aja. Ya mudah-mudahan sebentar lagi ada perubahan Pak, insya Allah Pak Agustus ini mungkin. Polisi masih berada menurut Bapak di belakang Pak Jokowi, di belakang kepentingan Pak Jokowi. Apakah itu artinya orang di atasnya saja atau sampai ke bawah? Orang di atasnya Pak. Kalau orang di atasnya kan sebetulnya gampang saja memotong kepalanya. Nah, ini persoalannya sekarang Pak. Jadi gini, kelihatannya gitu. Tipikal Prabowo sekarang mencoba untuk menjadi figur yang tidak emosional, tapi mencoba untuk terlihat di permukaan bahwa kalau dianalogikan dia sebagai supir Pak, dia tidak mau menurunkan penumpang di jalan, biasa sampai. Nah, nanti tidak seperti sopir angkot zaman dulu ya. Yang akan melakukan itu adalah kondektur. Itu nanti Kapolrinya, yang akan menurunkan orang di tengah jalan. Jadi dia mau coba terlihat wise gitu Pak dalam pemerintahan ini. Gitu. Saya juga cukup kaget juga dengan ada perubahan karakter Prabowo seperti ini. Gitu. Karena dulunya bisa cerita nggak? Oh, luar biasa Pak, jangan kita salah habis lah Pak. Itu handphone lempar apa segala macam. Itu yang saya khawatirkan kemarin Pak ya. Tapi ketika melihat perkembangan ini, saya bilang banyak sekali perubahan. Jadi menurut Bapak perubahan ini positif? Sementara rakyat menunggu. Sementara ini. Kita menunggu perubahan-perubahan di struktur pemerintahan di bawahnya yang vital seperti Kapolri, Kejaksaan, Mendagri. Nanti kita lihat. Kalau Kejaksaan kan sudah kelihatan agak kooperatif terhadap pemerintah saat ini ya kan? Siapa? Kejaksaan kan? Ya, kelihatannya Pak. Tapi justru saya sangat keberatan sekali dengan kinerja Kejaksaan saat ini. Mereka banyak mengungkap kasus korupsi besar, tapi mereka tidak selesaikan. Coba mana yang selesai Pak? Timah segala itu kan cuma kroco-kroconya Pertamina, ya kan? Belum lagi kalau kita bicara yang lalu Pak. Wah, kasus Jiwasraya, kasus Asabri. Ini Kejaksaan tidak lebih jadi algojo Jokowi untuk mementingkan kekuasaan Jokowi menjadi single power. Jadi yang dikatakan saja, yang dicuatkan sebagai berita itu hanya sebagai sebuah humas atau apa? Iya, semacam kosmetika politik aja itu Pak. Artinya tetap aja wajahnya bopeng gitu. Makanya saya tidak setuju ketika tentara dilibatkan ya. Untuk apa? Ya kan? Hanya untuk kemudian mereka menjadi backing Kejaksaan yang masih nggak beres gitu. Ya contoh kayak Tom Rembo kan. Iya. Kemarin saya kirim ke think tanknya Pak Prabowo, seorang lawyer general. Dia bilang, ya banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini bahwa ada yang nggak beres dalam persoalan Tom Rembo. Bukan hanya Tom Rembo Pak, persoalan Erlangga, ya kan.
Contohnya saya berani mengatakan bahwa kasus Jiwasraya itu Jokowi, karena Jokowi ngidam Golkar, maka Jiwasraya disikat. Karena itu apa? Yang sebenarnya ada Abu Rizal Bakri di situ, Pak, yang membuat situasi jadi kisruh Jiwasraya. Bukannya siapa Beni Cokro, bukan, karena jauh sebelumnya Jiwasraya sudah kolab. Oke. Ya. Bapak pernah mengatakan bahwa kiosnya Pak Paiman Raharjo itu aktif sampai 2017. Ya, itu dia, makanya tadi saya mau ngomong itu. Ya, silakan. Ada bukti? Saya bisa bawa saksi, ada 10 orang kali yang ngomong bahwa ketika saya bicara soal, tapi saya apresiasi ketika Pak Paiman mengakui bahwa dia ada kios itu. Cuman jadi masalah dia batasi timeline-nya cuma sampai 2000 berapa? Nah, 2002. 2002, Pak ya. Berarti kan saya tambah curiga, ada sesuatu yang dia tutupi gitu loh. Sementara ya kan dari investigasi saya, kemudian saya verifikasi silang dan 2017, Pak. Bahkan ada yang bilang, Pak 2010 aja masih ngopi sama saya, masih nongkrong. Karena belum apa-apa dia tuh. Ya, Pak. Setelah 2012 itulah baru, ya kan? Karena ada sesuatu yang dilakukan. Makanya peristiwa besar di 2012, 2014 yang menyangkut Pak Iman mencoba dihilangkan, dipangkas sama dia. Wah, sekarang begini, Pak, kalau dia hanya 2002, kenapa dia bisa menyelenggarakan halal bihalal pada saat kemarin tanggal berapa Mei gitu, 1 Mei apa? 2025. Di situ, coba. Kalau jauh dari 2002 ke 2025. Iya, kalau 2002 dia sudah tidak ada, ya kan, mana mungkin? Dan ini dia laksanakan sendiri loh, Pak. Dia pada saat di rakyat bersuara, itu dia nggak bakal datang, tapi dia pakai handphone. Dia bilang, saya diundang. Ternyata terbukti bukan? Dia pengundang? Bukan. Dia undang orang-orang itu. Dari mana? Mereka sekarang kan yang diundang itu kan mereka sekarang diaspora ya. Nggak ada kerjaan apa. Saya tanya, ya Pak, kalau saya ngadain uang saya dari mana Pak? Ya Pak Paiman lah. Dan itu mereka yang hadir yang ngomong gitu. Apalagi kemudian Pak Paiman mengatakan bahwa silakan kalau mau konfirmasi kepada Sukono, Ibu Kana. Dan Sukono kerja sama dia. Ibu Kana itu istrinya Sukono, Pak. Coba. Nggak fair, Pak. Nggak fair sama sekali. Ada sesuatu. Kenapa dia harus menyatakan itu di publik? Jadi ketika Pak Iman ini belum juga dihadirkan atau diminta keterangan oleh polisi, bagi Bapak ini persoalan juga ya? Iyalah. Berarti kan artinya gini, tambah jelas ketidakberesan ini gitu Pak. Ya. Kalau kebakaran di Pasar Pramuka itu terjadi tahun berapa Pak? 2024. 2024 ya? Menurut Desember. Bapak ada hubungan nggak dengan urusan ini? Kalau lihat kebakarannya Pak, itu kebakaran semua kios habis, nggak ada yang tersisa. Sementara pemadam kebakaran posnya nggak lebih dari 1 kilo dari situ. Kemudian pos polisi juga seberang jalan. Itu kan suatu tanda tanya besar. Dan kebakaran itu pagi Pak, 5:30 lah. Habis Pak. Tidak ada 200 lebih kios habis. Ini saya pikir satu hal yang kalau saya ngelihatnya sih ini dibakar. Yakin saya dibakar. 2 loh Pak pos pemadam kebakaran dekat situ. Dan menurut saksi mata katakan saja, ada yang hadir nggak dari dua pos pemadam kebakaran? Ada. Cuman dia tidak bisa berbuat, seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Kan aneh. Sampai habis semua. Ada mereka datang. Tapi kita nggak tahu. Karena dari saksi mata yang ada, karena beberapa rekan saya yang ada di sana, mereka tuh asli orang situ dan punya kios gitu Pak. Sampai mereka tuh teriak-teriak, Pak, ini kapan mau disiramnya gitu loh. Oh, jadi dalam taraf seolah didiamkan gitu ya. Hadir mereka diam. Mereka hadir, ya. Tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kalau sampai habis 200 kios kan keterlaluan. Nah, ini juga. Kemudian karena situasi seperti ini, ya akhirnya kita kaitkan lah. Ya, sekarang begini Pak. Saya sebagai orang yang mungkin nggak juga paham soal digital forensik dan segala macam. Saya yakin ketika sebelumnya Jokowi selalu bohong, dan kemudian dihadapkan oleh ijazah ini, orang pasti itu juga bohong. Iya. Artinya urusan ijazah ini menjadi, katakan, mungkin nggak tepat saya katakannya, semacam entry point, pembuka tiba-tiba muncul hal-hal lain, kebohongan yang publik sampaikan. Akhirnya apa? Yang ada ketidakpercayaan. Tapi kan orang selalu bilang, dia kan sekarang sudah bukan presiden. Persoalannya dia harus bertanggungjawabkan loh. Ketika dia jadi presiden memakai dokumen yang palsu, ini kan rusak citra bangsa ini, Pak. Betul. Nggak boleh terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa banyak kemudian ada yang datang lah katakan mungkin seperti itu yang kemudian menyatakan dukungan pada Bapak? Saya? Banyak sekali, Pak. Dari mana saja, Pak? Dari teman-teman saya di intelijen semua. Bahkan ada petinggi-petinggi mereka di BIN.
hajar terus, jangan kendor. Apa orang-orang kenalan ini juga turut membantu Bapak dalam proses pencarian? Sebagian ada. Sebagian. Sebagian yang memberikan informasi kepada saya. Ya. Artinya apa? Ya mungkin mereka masih terikat dengan kedinasan. Ya, kalau saya pada saat itu saya juga bukan artinya gini, saya tidak akan seperti mereka. Saya akan coba untuk dengan cara saya mencoba mengangkat persoalan ini. Dan saya punya pengalaman juga yang nggak enak itu selama saya dinas. Saya pernah ditahan segala macam lah. Boleh cerita dong, Pak? Soal Bapak pernah ditahan juga? Saya pernah. Kenapa? Subordinasi? Bukan, gini. Pada saat itu saya dibayar waktu itu. Waktu itu atasan saya Pak Jeki Anwar Makarim. Oh, Pak Jeki. Saya berangkat ke Aceh. Pak Jeki bilang, kamu harus berpikir di luar kotak. Jangan normatif. Saya jalan sana. Tahu apa yang saya lakukan? Saya berikan bantuan sembako kepada janda-janda GAM yang miskin. Ya. Ini konflik, Pak. Iya. Anak yatim GAM, saya kasih tambahan itu, semacam beasiswa lah. Iya. Itu tentara, saya ditungguin sebentar, Pak. Habis itu dikejar saya. Saya sampai di provokator segala macam, tapi akhirnya baru tahu dia. Nah, kondisi-kondisi seperti itu saya alami, Pak. Saya alami. Dan kebetulan Pak Jeki juga orangnya begitu peduli dengan hal seperti itu. Ya, akhirnya saya diselamatkan Pak Jeki. Saya sempat ditahan di Korem 1 bulan. Tentara ditahan Korem. Yang pertama ini benar. Iya. Bapak waktu itu membuka ini nggak? Membuka identitas? Sebelumnya enggak. Saya tetap bertahan. Sempat maaf ya. Zaman itu tentara. Wah, iya. Sempat juga. Sempat, tapi saya bilang kalau dilakukan pembukaan langit terhadap saya, ya kan, saya angkat masalah ini. Kemudian Dantemnya agak takut. Dantemnya. Tapi habis itu, Dantemnya begitu Pak Jeki datang, ditendang habis Dantemnya. Nah, sampai akhirnya kan saya pindah ke Aceh juga. Dan Pak Kolonel berarti ya? Jadi waktu itu yang pertama ini ngeliat saya, oh ini provokatornya bajingan, kamu sekarang. Saya diam aja. Nah, perjalanan hidupnya jadi lucu nih, Pak. Setelah Kodam Iskandar Muda dibentuk, masuklah Kodam saya. Cobain, Pak. Saya udah pikir saya nggak pulang nih, tetap di Aceh. Ketemu lagi sama Tamtama itu. Bajingan, saya provokator, apa dulu saya nggak tahu. Lucu jadi situasi seperti itu. Dan saya alami itu. Kemudian kasus penarkoba itu saya mundur. Gimana Pak kasus penarkoba? Saya bilang waktu itu saya dibantukan di BNPB, Pak. BNPB? Ya, akhirnya saya lapor kepada pimpinan Pak Doni berarti? Ya, baru Pak Doni. Saya bilang agar tidak nanti berdampak kepada BNPB, saya tetap pada posisi untuk membela penarkoba. Saya mundur. Dari BNPB? Iya. Mundur, selesai udah, nggak ada lagi. Nah, untuk kasus ini Pak, mengapa Bapak katakan saja bersuara atau sudah cukup lama sebenarnya bersuara soal ini? Kasus ini? Karena gini, itulah makanya saya semakin yakin ketika muncul ini. Ya, saya yakin ijazah ini juga palsu. Karena kebohongan dilakukan Jokowi, Pak. Bahkan waktu itu saya masih dides gitu. Saya tahu pasti. Maka saya bilang ini juga bohong. Nah, kemudian kebohongan ini diperkuat dengan kaitan pasar pramuka. Wah, ini benar. Setelah saya dapat informasi dari teman-teman pasar pramuka bahwa di situ ada Pak Imam, sadulur Jokowi, relawan, yang kemudian mendapat jabatan wamen. Wah, ini nggak fair. Dan begitu saya angkat masalah ini, begitu kelabakannya Pak Imam. Secara psikologi saya bisa lihat. Habis itu dia minta maaf habis-habisan sama Mas Suryo. Dengan cara apa, Pak? WA juga minta maaf juga. Wah, itu bahasanya. Boleh dong, Pak, diungkap bahasanya misalnya. Ya kan kalau sebelumnya, ya kan sebelumnya kan mengancam. Bahwa udahlah demi kebaikan keamanan keselamatan keluarga Mas Suryo, sebaiknya cabut aja dan minta maaf kepada Jokowi. Itu kan kita tahu persis lah itu nadanya seperti apa kan. Nah, setelah saya angkat, Mas saya sebagai kawan tidak ada niat lain kecuali hanya ingin memberikan saran yang demi kebaikan segala. Kacau. Saya baca ini gila nih Mas orangnya. Emang mereka berkawan? Apa antara Roy Suryo? Enggak berkawan. Sebelumnya makanya Mas Suryo juga abaikan WA itu karena waktu itu belum lihat ada keterkaitan. Ini apa ini Pak Iman ya? Wamen WA kayak gini. Tapi setelah itu saya saya berita ada Pak Iman, kaget. Wih, hampir sebulan lalu dia WA saya loh maksudnya. Dia ancam-ancam saya. Oh ya? Ya itu tadi kaitan ke sini saya bilang. Begitu saya naikin masalah, apalagi waktu saya bilang bahwa bohong kalau dia bicara 2002, itu WA-nya panjang lebar ke Mas Suryo. Isinya itu tadi. Nggak ada niat apa-apa, maksud saya baik sebagai teman dulu kan dia katanya pernah juga sebagai apalah di Menpora. Iya, betul. Maksudnya jadi kaget juga, kok jadi kayak gini. Dijawab nggak sama Mas Suryo? Pada saat yang kedua dijawab, ya kan? Anggapannya tidak ada apa-apa, kata Mas Suryo, cuma isi begitu. Cuma inilah momen buat saya press habis kan. Saya buat berita lain, kan saya di Indonesia Watch sebagai wartawan. Saya sikat habis di situ. Semakin dia panik. Kemudian dia keluarkan itu tadi WA kepada jurnalis yang mengirim juga ke saya orang-orang itu. Yang isinya gila banget. Ini sebenarnya ini masuk killing ground nih. Masuk killing ground. Dari jebakan saya. Langsung saya WA dia langsung, ya.
hari ini saya ingatkan juga Pak, bahwa saya ketua forum bukan sedulur Jokowi. Jangan main-main sebenarnya gitu kan. Ada respon ketika Bapak WA itu? Enggak, dia tahu Pak. Enggak. Saya tidak pernah Sempat kan ke Pak Roy Suryo, dia memberikan WA. Ya. Kalau ke Bapak enggak ada. Sama sekali nama saya tidak pernah disebut. Saya juga berat tadi disebut. Pada saat di Ainus juga enggak. Kelompok Jokowi juga enggak. Makanya saya bilang, kalau mau tangkap saya sekarang aja, sebelum saya ngomong nih sebenarnya. Sama yang pengacara. Tapi enggak ada satu pun yang menyebut nama saya, apalagi Pak Iman. Enggak ada. Tapi dia sudah masuk ke lingkungan dari jebakan saya. Artinya apa? Ada kepanikan luar biasa, Pak. Yeah. Ini kalau kita lihat secara psikologi, ini memang ada sesuatu. Dia takut sekali kalau dia terbongkar. Bahkan ada satu kata kunci, Pak, yang saya puja. Jadi yang namanya Kana yang pernah disebut, Bukana itu, istrinya tadi ya. Itu dia, pada saat yang sekarang ini, dia pernah mengatakan kepada seseorang yang juga ini teman saya nih, orang pemain juga di situ. Yeah. Di Pasar Pramuka. Dia bilang apa? Bang, sebetulnya yang nyetak langsung bukan Pak Iman, tapi ada yang nyetak ijazah Jokowi. Kan dalam konteks ini pasti perintah Pak Iman gitu loh. Kan? Dan Sukono itu sudah dijamin hidupnya, ya kan? Yang penting jangan bersuara. Nama orang ini disebutkan nggak oleh Bu Kono ini yang mencetak langsung? Belum. Si teman saya nggak takut kalau dia paksakan dia akan curiga. Hari ini masih dibiarkan aja. Tapi itu pernyataan Bukana itu bukan pertanyaan dari teman saya enggak. Dia langsung iya, karena kan teman saya coba mancing. Wah, itu kasihan juga Pak Iman yang begini-begini betul. Keluarlah itu. Nah, padahal Bukana dengan Sukono itu orang paling dekat Pak Iman. Bahkan Pak Iman pernah menyebutkan di publik itu, kalau mau konfirmasi saya tanya aja sama Sukono sama Kana ini. Iya. Nah, ini masih terus didalami sama teman saya. Oke. Itu pernah Bapak nyatakan nggak soal pernyataan teman ini? Belum. Ke media apapun? Belum. Jadi ini yang pertama? Ini pertama. Itu pemain, dan dia pernah tangkap juga sama polisi dulu. Karena buat dokumennya Tommy. Nah, itu orang asli situ. Kan? Orang asli wilayah sana, Pramuka orang asli itu. Karena memang ada semacam friksi lah antara kelompok yang datang dari Jawa dengan orang situ. Makanya mereka begitu muncul ini, langsung mereka kayak semacam dendam kesumat lah gitu ya. Iya, muncul kembali. Iya. Nah, orang itu yang dihadirkan kemarin. Tapi namanya nggak disebut karena dia masih saya suruh untuk jalan. Akhirnya apa? Semakin yakin saya. Itu Kana sendiri nyebut. Ibu Kana itu. Iya. Pada saat dia lagi fotokopi. Oke, kita berharap semoga ini kan pertama kali Bapak angkat soal pernyataan Ibu Kana ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan sebetulnya polisi kan? Iya, betul. Kan kalau misalnya saya kan intelijen, saya bukan eksekutor, Pak. Gitu. Salah saya kalau misalnya tiba-tiba saya nangkap dibawa ke polisi, salah. Gitu. Ini ada tugas polisi sebagai eksekutor kan untuk memperjelas. Dalam penilaian Bapak terhadap polisi ini, mereka sangat lamban atau gimana Pak? Tidak ingin. Ini terungkap. Sangat lamban, tidak ingin Solo ya Pak? Iya, itu dia. Tapi mudah-mudahan Pak, dalam waktu dekat terjadi perubahan Kapolri, ini juga akan berubah. Tentang itu seberapa optimistis Bapak? Tentang perubahan, karena saya sudah berjumpa dengan yang dicalonkan sebagai Kapolri. Dia tahu bahwa dia keluarga tentara juga. Mudah-mudahan, Pak. Kalau tidak ada harapan. Ini harusnya lurus lah ya? Ya, harusnya lurus. Udah pasti, karena dia orang yang terbuang. Pada periode sebelumnya. Ya. Padahal dia Adi Makayasa loh, Pak. Oh, iya. Orang terbaik kan? Dia terbaik. Ya, tapi terbuang. Iya. Terbaik itu belum pasti bisa diajak konspirasi kan? Berada di tempat yang salah gitu ya. Salah secara apa ya? Iya, salah secara manusia, bukan salah. Artinya gini, salah tidak hakiki lah gitu Pak. Pak begini, saya ingin bertanya soal motif lah Pak ya. Bapak speak up, kemudian tidak segera speak up juga betul-betul memperjuangkan. Apa yang melandasi Bapak mau turut berjuang dalam persoalan ini? Apakah Bapak yakin bahwa kebohongan ini akan membahayakan Indonesia atau apa? Ya, saya selalu begitu Pak. Entah sekarang ya kan, entah kapan tahu ya kan, kalaupun sekarang tidak ada perubahan dari apa yang saya lakukan atau sekecil apapun, saya nggak pernah kecewa Pak. Tapi saya yakin, ya kan, sekecil apapun kebaikan nggak akan pernah binasa Pak. Itu aja. Tapi sebesar apapun kejahatan tidak akan pernah bisa kuasa. Itu aja. Artinya bahwa Allah itu nggak tidur lah. Ya. Dan saya juga terus terang saya nggak punya ambisi apapun untuk menyuarakan, karena memang saya sudah terbiasa melihat situasi yang sangat memprihatinkan. Kayak kasus Aceh Pak, mau nangis saya baru datang ke Aceh. Janda-janda gam itu. Miskinnya luar biasa. Sementara yang namanya Arun Pak, udah kayak Jakarta, di luar itu Rumbia. Jadi kayak semacam enclave gitu ya, sendirian.
Ini seperti apa yang di Papua, Papua, kan ini iya, sendiri kan? iya. Saya pikir, wah ini ketidakadilan. Ya pasti mereka berontak. Seperti itulah. Iya, Jadi iya. saya banyak melihat. Jadi makanya saya bilang Aceh sekolah kehidupan buat saya. Oke. Apapun juga yang kita bunuh bangsa sendiri, Pak. Saya paling takut pakai tanda jasanya. Papua, Aceh, bunuh bangsa sendiri. Kalau tentara Amerika, Pak, ya, Korea pernah, Vietnam, lawan bangsa lain, Pak. Iya. Itu satu hal. Tapi saya juga kadang-kadang, saya nggak tahu apakah saya punya jiwa pemberontakan. Saya pernah satu kali. Mungkin ini Pak, ini nama Bapak kan Sri Rajasa. Rajasa itu kan Ken Arok, pemberontak. Ya, mungkin kan? Itu ya. Jadi dalam beberapa situasi saya pernah ngalamin, saya dianggap nggak lazim. Sebenarnya misalnya gini, tentara Amerika memberikan kursus tentang hukum humaniter. Kaget saya. Saya sebelum acara saya udah bilang, Pak, mohon maaf saya akan jelaskan dulu. Tentara Indonesia sejak lahir sudah dibekali HAM. Ditanya apa? 6 wajib TNI. Tidak sekali-kali menyakiti rakyat, menjunjung kehormatan wanita, segala macam. Ini kan HAM, ini HAM. Iya, betul. Jadi apa yang mau Bapak ajarkan kepada kami, itu dirjen di Deplu itu marah sama saya. Kalau Bapak ini nggak usah ikut, saya nggak ikut. Apa itu? Dan teman-teman saya senior itu marah juga kepada saya. Lu so tahu lu. Bukan, ya kan? Dia yang so tahu, dia ngajarin kita HAM. Dia tentara bayaran kok. Berawal. Masa ngajarin kita, tentara rakyat. Nah, kayak gitu, saya dianggap nggak lazim. Satu lagi, saya juga pernah dipulangkan, Pak. Waktu ada seluruh tentara di ASEAN, di negara berkembang lah, setelah pasca Uni Soviet jatuh, kita diberikan penataran di Amerika. Itu ceritanya tentang gambar tentang manajemen krisis sih gambarnya. Tapi di situ begitu awal saya lihat mulai bercerita nih tentang terorisme. Ujungnya Islam fundamentalis. Ini teroris Islam fundamentalis. Saya tanya Pak itu, kalau bicara fundamentalis Pak, Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada. Ya, kenapa ini tidak diangkat? Itu pengecualian. Saya bilang kurang aja, saya bilang, Pak, saya bilang enggak, ini tentara-tentara dari Arab Saudi, Pak. Saya bilang, ini agama ente lagi diomongin, ente diem aja, saya bilang gitu konyol. Ya. Akhirnya 2 hari saya dipulangin. Dari Amerika ya? Iya, dipulangin. Karena saya tetap nggak mau saya menerima indoktrinasi ya. Itu namanya kan indoktrinasi. Artinya menyamakan persepsi bahwa musuh kita sekarang adalah Islam setelah Uni Soviet nggak ada kan gitu. Iya betul. Masa nggak paham orang-orang itu? Pulang lah. Di mana waktu itu Pak Amerikanya? Fort apa itu? Bukan di Washington, di Washington DC. Itu tapi nggak di satu markas militer. Nah tapi tahun berapa? Wah itu tahun 90-an. 90 akhir lah ya. Iya 90 akhir. Setelah kan 97 Uni Soviet jatuh tahun berapa ya? 92 itu ya? Ya, nah pokoknya setelah itu. Ya, oke. Cuman kayak gitu, akhirnya saya dianggap pemberontak gitu. Cuma saya pikir apa sih sebenarnya? Apalagi itu kita bicara akidah nih sebenarnya. Ya memang gitu. Masa untuk membela hal, saya waktu itu hampir diperiksa pulang pada sini. Saya bilang periksa saya bilang saya angkat nih, tentara ya kan memusuhi Islam, nggak berani memusuhi ini. Dan itu tapi ya udah pulangkan aja. Ya saya dipulangkan dari sana pulang. Jangan saya diperiksa di sini juga, makanya benar. Yang mau diperiksa. Nah, kayak gitu terus berlanjut Pak. Dan terus kemudian kasus Pak Narko gitu. Iya. Tapi kan artinya gini, saya menyampaikan sesuatu karena saya tahu gitu. Iya. Karena saya tahu. Adakah bukti-bukti lain yang masih Bapak pegang yang katakan saja mungkin bisa menjadi senjata pamungkas dalam persoalan ijazah palsu ini? Ya tadi bukti-bukti tadi. Keterangan-keterangan dari pihak mereka tadi yang tadi saya bilang. Karena ada Pak Bukana ya. Memang waktu itu rekan saya urusan saya nggak rekam gitu. Saya bilang udah nggak apa-apa. Karena kalau kita bicara kebenaran hakiki kan, kalau kebenaran yang berdasarkan KUHP bahasa polisi itu kebenaran. Ya udah kita pasti artinya gini. Gak ada barang bukti apa segala macam. Tapi kan ini saya punya keyakinan. Artinya apa? Kalaupun saya harus berisiko untuk menjawab kebenarannya, saya siap gitu aja. Pak, dengan optimisme Bapak tentang mungkin ada perubahan di polisi, kemudian perkembangan di publik, bukti-bukti dan tanda petik yang masih kita sebut bukti-bukti yang bermunculan. Dalam prediksi Bapak, kira-kira berapa lama lagi sih persoalan ini, kasus ini akan bergulir, Pak? Ya, kalau menurut saya, insya Allah dalam tahun ini banyak persoalan-persoalan besar bisa terklarifikasi, Pak. Dalam tahun ini, Pak. Insya Allah, Pak. Karena saya bisa, karena gini, bukan saya seorang peneliti, bukan. Artinya gini, saya punya akses untuk sampai kekuasaan yang ada sekarang ini gitu Pak ya. Sehingga apa yang mereka lakukan mungkin juga tidak terlalu etis kalau sebut itu. Tapi jelas bahwa perubahan ini akan terjadi Pak. Perubahan akan terjadi. Gitu. Kalau kita lihat aja satu perkembangan sekarang. Kan kalau institusi intelijen melakukan
membiarkan itu bergulir tanpa mereka ikut campur gitu Pak. Yang sekarang kan terima coklat aja. Omission ya Pak ya? Iya, itu dia. Itu satu indikasi bahwa kalaupun ini terungkap, mereka nggak merasa gerah atau mereka juga ya memang harus begitu gitu loh. Iya. Artinya selama ini juga Bapak tidak merasa ada penghalangan yang yang cukup vulgar dari lembaga-lembaga tertentu, kecuali mungkin kelompok-kelompok tertentu itu ya Pak ya? Iya, nggak ada. Berbeda pada saat kasus Panarkoy dulu Pak. Memang saya dapat pemantauan karena dianggap saya punya senjata ilegal gitu loh, orang dari Aceh. Kalau sekarang nggak ada. Dinas intelijen Bais. Dan dulu juga kan sempat ini sempat beberapa media juga entah dari mana kemudian mengangkat itu kan? Masalah apa? Senjata? Iya. Berapa kali tim? Semalam saya cari-cari kan itu profiling Bapak, itu ada muncul juga tuh. Iya. Memang, tapi waktu itu saya sempat juga ada jumpa pers, ada Pak JK Surya Prabowo, ada pengacaranya. Tapi yang jelas, karena saya tahu pasti bahwa itu kriminalisasi banget lah Pak. Iya. Gitu aja. Karena begitu barang itu dikirim ke Jakarta, mau prosedur, APSEC di bandara sana tahu, APSEC bandara sini tahu, kan bukan penyelundupan. Kalau penyelundupan pasti ditahan kan senjata itu, dibiarkan ke sini. Sementara Panarko nggak tahu kalau barang itu dikirim. Itu kan barang bukti punya Kodam Pak. Iya. Kan aneh tuh. Begitu sampai sini mencuat, wah Panarko mau nembak-nembak nanti pada saat ini. Gila Bang. Sementara barang dikirim Panarko nggak tahu. Dari sudut pandang intelijen, bagaimana Bapak menilai ijazah Pak Jokowi ini? Palsu, duplikat, atau gimana? Gini Pak, sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang luar biasa. Harus, kalau memang tidak ada persoalan dengan ijazah ini, seharusnya Pak Jokowi sebagai seorang presiden bangga dia lulus Universitas Gadjah Mada Pak ya. Dengan mudahnya bisa ditunjukkan. Tapi kenapa ini berlarut-larut ya Pak? Sehingga orang menjadi bertanya-tanya. Gitu. Dan buat saya sebagai intelijen, ini udah nggak beres sebelum. Dari sisi itu saja Pak ya? Iya. Betul. Masalahnya apa sih Pak? Ketika orang mengatakan, Pak, Bapak ijazah asli Bapak palsu. Oh, ini asli nih. Ini? Iya. Kan nggak sulit Pak. Iya, betul. Ya, tapi itu tadi, ketika mulai ada ketidakjujuran tentang hal yang simpel ini, berarti nggak beres. Sebetulnya common sense saja sudah begitu kan Pak ya? Oh iya. Kenapa coba? Saya juga kadang-kadang begini, ngapain sih kita ribut-ribut ini masalah? Makanya saya bilang kan gitu. Saya tulis juga kemarin di media Pak. Iya. Kita akhiri saja konflik ijazah, ya kan? Dengan kesimpulan insya Allah palsu. Di media sebuah tuh. Capek. Apakah dari penelusuran Bapak menemukan kapan pertamanya hubungan antara Pak Paiman dengan Pak Jokowi terjadi? Via siapa? Ya, ini terjadi pada saat saya rangkum dari keterangannya Pak Betor, kan saya juga bicara. Ketika dia ke Jakarta, itu dia nggak punya dokumen. Nah, kemudian tim mereka mencoba mencari. Nah, disinilah kemudian Paiman itu direkrut. Jadi ketemu langsung sebetulnya mereka? Siapa? Pak Jokowi dengan Pak? Pastinya Pak. Kalau Pak Paiman tidak dapat luxury kayak seperti ini, betul. Mungkin nggak akan juga. Tapi ini mereka pasti ketemu Pak. Nggak mungkin nggak. Bayangin Pak, sekarang masih komisaris PGN. Pak Paiman. Iya. Sementara di Mustopo aja udah dipecat. Karena problem gitu Pak. Nah, dengan dari satu peristiwa ke peristiwa lain, saya melihat bahwa pasti Jokowi semakin menutup diri. Kecuali, ya kan, penegak hukum ini berubah. Panggil, periksa, ya kan? Ini panggil, periksa, tangkap. Sebetulnya pemberian luxury tadi, apalagi dengan jabatannya itu sebuah kesalahan yang blessing in disguise yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, jelas Pak. Bayangin Pak. Blessing in disguise buat publik lah ya. Iya, karena reward yang diberikan kepada orang-orang ini untuk sesuatu pemberian yang memang nggak pas lah. Iya, nggak pas. Bukan kecuali mereka kayak Pak Iman, dia seorang yang menemukan sesuatu atau punya jasa, diberikan penghargaan. Ini kan enggak. Ya, karena sesuatu yang tanda kutip ya kan hanya menguntungkan posisi Jokowi saja untuk menyelamatkan Jokowi. Dan ini saya yakin dibuat pada saat periode itu 2012 atau 2014. Kalau itu sebuah kejahatan kita menduga begitulah kita tidak menuding. Tapi kalau itu sebuah kejahatan, ya hal-hal dengan tidak memberikan pembayaran yang cash gitu itu sebuah kesalahan juga ya Pak. Oh, iyalah Pak. Ya, ini aja kita terus terang aja, kita sebagai bangsa ini juga harusnya turut merasa bersalah, karena membiarkan sebuah cacat yang dilakukan oleh pemimpin negara. Sementara negara lain Pak, mereka berharap pemimpinnya di bawah dewa sedikit, cacat sedikit, sikat. Kita ya kan
yang udah kayak setan begini aja masih dipertahankan coba. Kan malu, Pak. Malu sekali. Bahkan kalau kita nih mayoritas Islam gitu, Pak, kok membiarkan kok kejadian seperti ini gitu. Nggak mau bersuara. Kayak kita tidak punya kriteria tertentu tentang pemimpin aja ya. Ngeri, Pak, ngeri. Semakin ngeri. Minimalis lah. Iya. Kan? Siapapun boleh gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang juga saya ngeliatnya Jokowi salah juga. Bahwa Indonesia tuh nggak butuh pemimpin yang pintar. Tapi bermartabat, punya akhlak yang paling penting. Salah dia kalau bikin ijazah palsu, Pak. Iya. Dan kesalahan yang kedua, kenapa misalnya tidak keluar uang sendiri aja bayar dari awal tuh? Iya, bukan nggak orang banyak ya. Iya. Ya mungkin ingin dibayari negara juga kali. Kan makanya saya bilang, Pak, ketika bicara ijazah palsu, saya yakin ini palsu, maka tidak akan lepas dari peran pramuka. Nggak ada lagi, Pak. Di Indonesia ini, nggak ada lagi yang bisa bikin seperti itu. Taruh misalnya Gajah Mada, dia pun masih pesannya ke sini. Kalaupun misalnya rektor Gajah Mada mau buat itu palsu, bukan di sana. Kenapa misalnya kalau kita atau katakanlah penegak hukum tahu bahwa di sana itu sumber seperti itu, mengapa tidak diawasi lebih ketat atau apapun lah misalnya? Karena kan sekarang nggak politik goalnya nggak ke sana, Pak. Nggak ada niat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan hukum yang bermartabat, nggak ada. Makanya yang seperti ini justru jangan sampai muncul kalau bisa kan gitu. Tapi kan tadi Bapak juga mengatakan bahwa kadang-kadang juga negara memerlukan, iya kan? Iya. BIN memerlukan itu. Iya, betul, Pak. Bukan BIN, tapi saya secara pribadi untuk memudahkan kegiatan saya bikin misalnya ID card apa gitu loh, Pak. Saya bikin. Ya kalau misalnya hasil Sukovindo tuh, Pak, kadar batu bara bikin di situ sebentar. Sementara kalau di film-film kan ya orang bikin paspor palsu, kan datangnya ke pribadi-pribadi ya. Iya. Bukan ke sebuah pasar gitu kan. Di sini coba, Pak, ya kan. Sebuah kegiatan yang notabene ilegal itu ada di sebuah pasar, Pak. Dan pasar itu melakukan semuanya. Dan sudah jadi rahasia umum gitu, Pak. Pak, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ya kan? Iya. Dan ini semua orang Jakarta tahu bahwa di situ seperti itu tahu. Dan saya yakin, Pak, banyak sekali ijazah palsu yang ada di sini. Banyak sekali. Entah dia mau jadi anggota DPR apa saja, bikin di situ. Banyak kalau mau jujur kita nih, Pak, coba taruh mana, ya kan? Diperiksa pakai digital forensik coba kalau nggak berantakan. Apakah Bapak yakin bahwa katakan saja ya terbongkar atau tidak kan ini masih jadi masalah, tapi isunya kan udah kuat bahwa pasar pramuka begitu. Apakah ini akan katakan saja dah menjadi satu pendorong untuk lebih lebih jujurnya kehidupan pendidikan kita di masa depan? Oh iya, ini satu pemicu, Pak. Bahwa kepada dunia pendidikan, Pak, pemicu juga satu cambuk buat mereka. Ya. Bahwa ke depan itu harus lebih pendidikan yang bermartabat, pendidikan yang punya harga diri. Itu kan harusnya. Harusnya. Apa Bapak melihat ada intensi ke arah sana atau tidak sebetulnya dari masyarakat kita? Kalau saya lihat ini jadi pelajaran berharga, Pak, ya, buat masyarakat bahwa keaslian janganlah melakukan manipulasi intelektual gitu. Atau nanti akhirnya jadi kayak gini. Ini satu contoh. Ya. Apa adanya aja, ya. Toh sekarang ini juga sudah mulai berkembang bahwa profesionalisme nggak hanya ditentukan secara kertas, Pak, gitu. Kan? Nggak terlalu dibutuhkan. Kalau memang Anda mampu, ya, pasti Anda akan lebih baik tanpa ada surat. Justru masalah kalau dipalsuin nanti. Gitu. Nah sekarang orang udah mulai seperti itu. Atau sebaliknya, Pak, ada nggak tendensi sebaliknya? Orang kemudian merasa ngapain gua ngambil dokter lama-lama? Bikin aja tuh dokter pramuka, enggak ya? Karena pramuka udah mulai takut sekarang. Oh iya. Menutup diri sekarang. Oh iya. Enggak, dulu masih habis kebakaran, saya masih tahu mereka ada yang berdiri di pinggir jalan. Oke. Ya, nanti kalau ada orang lewat itu mungkin perlu, Pak, ada perlu bisa kita bantu. Nah, tapi nggak punya kios nih. Tapi mereka nggak bisa kemana-mana, Pak, selain bekerja itu. Tapi sekarang nggak ada berdiri. Coba Bapak lihat aja. Saya aja kemarin dari teman saya susah di situ. Kok nggak ada lagi tuh? Mana? Waduh, Pak, takut semuanya katanya. Salah dong saya bilang itu. Nggak juga sebenarnya. Berarti ada bagusnya juga. Iya, artinya ini ngerem kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja ini bisa terus seperti itu, Pak. Sehingga apa? Orang sekarang nggak tahu lagi, Pak, obat ijazah palsu di mana. Nggak ada lagi. Berani bertaruh saya. Cuma ada di situ. Pak, kalau dari pengalaman Bapak, ada nggak? Katakan saja bukan orang Indonesia, orang luar gitu yang datang ke pramuka untuk ada juga. Ada teman saya kerja di perusahaan Jepang yang datang ke situ, bahkan pernah ditipu juga, ya kan, untuk buat dokumen apa gitu loh, dipalsuin. Hebat juga bangsa kita ya, Pak, ya, bisa. Pak, yang lebih gila lagi, saya nggak tahu ini dokumennya seperti apa. Misalnya ada ini dengan pihak pemerintah, pengusaha nih. Nah, mungkin
semacam kayak bukti tagihan. Ya. Oh ini proyek udah selesai, nanti penagihan sekian lama. Itu bisa dibikin Pak, jadi dimajuin. Itu tanggalnya. Ya, Dia bermain sama pemegang kas di sana. Gila tuh Pak. Itu banyak banget. Gila Pak. Memang seharusnya udah digulung ini. Iya. Saya bilang, aduh, kok kayak begini banget? Iya Pak, kita banyak dapat order gitu terakhir ini. Jadi saya nggak ngerti apalah kalau proyek itu dia dapat tender dari pemerintah sudah selesai, kan ada termin tuh Pak. Itu bisa dipasukin buat pegangan orang itu. Jadi keluar uangnya lebih dulu jauh lebih dulu. Jadi kalau ada apa-apa bisa lihat ini Pak, memang ini tanggalnya. Padahal harus dibayarkan mungkin nanti 3 bulan kemudian gitu Pak ya. Itu kejadian tuh Pak, begitu banyak banget. Gila, sakit jiwa. Yang saya takutnya ada juga dokumen Pak, ya kan? Nggak ada proyeknya, tapi dibuat. Selesai, fiktif banyak itu Pak. Kalau saya mau gali sama kalau melihat banyak sekali proyek-proyek fiktif kan sangat mungkin juga. Dokumennya dari situ pasti. Iya. Cuman saya udah malas juga untuk mau saya buka ke teman-teman. Tapi teman-teman bilang kita banyak Pak dapat order dari pemerintah yang isinya bagaimana mencairkan uang gitu. Mungkinkah itu salah satu sebab mengapa kemudian komunitas tersebut masih dibiarkan untuk hidup. Iya, karena kan banyak kepentingan kekuasaan juga di situ kan. Orang-orang yang berkuasa kepentingan untuk melakukan sesuatu yang nggak beres. Saya yakin juga, ya semuanya lah Pak. Selain dari sisi yang tadi, sisi common sense, misalnya karena sulitnya atau susahnya atau dipersusahnya oleh Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah saya. Adakah hal-hal yang lain yang menurut Bapak paling mencurigakan yang kemudian membuat kecurigaan terhadap ijazah Pak Jokowi ini makin kuat, makin mengemuka? Apa? Yang jelas satu Pak, saya dapat langsung dari Bang Rismon pada saat dia mengunjungi perpustakaan. Di UGM ya? Iya, tidak ada satupun Pak skripsi lulusan tahun 85 dari Fakultas Kehutanan, nggak ada di perpustakaan. Udah dikumpulin? Iya rupanya. Ini langsung Bang Risman telepon saya dari Jogja. Nggak ada Pak. Pak udah pulangnya sebenarnya udah nggak benar tuh. Pak, apakah dengan itu kan artinya melibatkan UGM? Iya. Apakah kalau UGM melakukan hal itu, bisakah kemudian dia dipersoalkan secara hukum? Sangat bisa Pak. Artinya gini, oknum kan. Ini yang menggunakan akhirnya membuat citra UGM itu berantakan. Nah, oknum inilah yang harus kita ini kan. Karena ini kelihatan ada perintah orang Pak sekarang ini untuk menemukan juru bicaranya aja susah. Juru bicara UGM? Iya. Apa nama istilahnya? Susah. Humas ya? Humasnya ya. Jago, saya udah coba. Wah, Risman bilang, coba deh Pak. Saya coba. Nanti waktu itu saya alasan dari mana saya lupa. Wah Pak, ini masih ada kegiatan. Besok ke sana, bos. Jadi bisa kasih kepastian waktu nggak? Nggak bisa Pak. Wah. Seperti ada penghalang-halangan gitu ya? Iya, sudah. Mereka sudah melakukan pengamanan gitu ya. Apa yang membuat UGM tega melakukan hal seperti itu terhadap dirinya sendiri? Ya karena ini kan kampus besar. Tekanan kekuasaan Pak. Jadi tekanan kekuasaan itu kalau yang disebut tekanan kekuasaan itu adalah mantan rektor UGM, bukankah saat ini dia sudah mantan? Tapi kan gini Pak, mereka sudah mantan, tapi kan mereka berada di inner circle kekuasaan, di tabung kekuasaan yang tertinggi. Kecuali yang bersangkutan tidak lagi menjabat apa-apa, mungkin mereka akan berani. Tapi sekarang mana yang berani? Iya. Itu dia, jadi masih ada. Orang kita kan begitu Pak ya. Pertanyaan terakhir, apakah semua halangan ini, semua fakta bahwa masih kuatnya kekuasaan orang-orang ini di kekuasaan sehingga bla bla bla, apakah kemudian itu membuat Bapak justru berkurang optimismenya menjadi bahkan pesimis ini akan terbongkar lebih cepat? Enggak, saya tetap optimis Pak. Karena gini, saya tahu bahwa Jokowi melakukan operasi garis dalam tadi Pak. Dan itu operasi garis dalam. Operasi garis dalam adalah operasi yang dilakukan di daerah lawan, gitu. Di dalam itu. Dia mungkin menggunakan orang-orang sekarang kan terjadi. Cuma, saya masih punya keyakinan karena ada perubahan gaya kepemimpinan Prabowo sekarang. Dia tidak ingin menurunkan penumpang tengah jalan, tapi dia akan menggunakan kondekturnya nih untuk mencopot orang-orang ini. Seperti Kapolri yang baru nanti, Jaksa Agung yang baru, dan petugas-petugas yang punya kewenangan begitu. Ini akan dilakukan. Nah, kita lihat 4 tahun ini. Pak, apakah itu hanya didasarkan keyakinan atau ada katakan saja bukti-bukti awal yang membuat Bapak yakin dengan hal itu? Saya ketika saya berbicara, ini saya didasarkan oleh temuan intelijen yang saya lakukan, Pak. Seperti pergantian Kapolri, insya Allah Pak, Agustus ini terjadi gitu ya. Bismillah. Nah, itu kan satu indikator Pak. Kalau ini terjadi, berarti benar. Apalagi yang menggantikan ada orang yang selama ini dipres habis.
Gitu loh, Pak. Artinya, untuk katakan saja, mendapatkan bukti awal itu kita bisa nunggu Agustus. Iya. Ya udah. Iya, Pak. Ya, ya bismillah lah, Pak. Insya Allah, Pak, ya. Insya Ya. Allah. Karena saya optimis tuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sobat Madilog, jika benar ada jalur senyap antara kios-kios kecil di Pasar Pramuka dan ruang-ruang kekuasaan tertinggi di Republik ini, maka kita sedang menyaksikan tragedi konstitusi ketika legalitas dipalsukan dan kepercayaan rakyat dijual dalam bentuk lembaran kertas bernama ijazah. Kesaksian Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa bukan hanya soal masa lalu, tapi sinyal bahaya ke depan. Ia menunjukkan bahwa negara kita bisa runtuh, bukan karena musuh di luar, melainkan karena kebohongan yang dipelihara di dalam. Jika ijazah palsu bisa jadi kunci masuk istana, lalu apa arti meritokrasi dan hukum di Republik ini? Sebagaimana dikatakan Martin Luther King Jr., a lie cannot lie forever. Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran tidak diukur dari siapa yang berkata, tapi dari apa yang dikatakannya. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, cukuplah seseorang dianggap pendusta jika ia menceritakan segala yang didengarnya tanpa tabayun. Kini saatnya kita tabayun dan bertanya lebih keras, di mana kebenaran ijazah itu berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget, Pak. Sama-sama.